Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abudin yang pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, apa sih itu kepemimpinan? Bagaimana model gaya pemimpin? Nah, itu kita akan bahas sekarang. Nah, kenapa harus membahas tentang kepemimpinan dan tanggung jawab? Karena dalam hadis dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu adalah seorang pemimpin. Berarti seorang pemimpin itu harus tahu bagaimana cara memimpin. Dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Maka di sini saya katakan bahwasanya kepemimpinan dan tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus dipahami untuk menjalani masa depan. Untuk kita semua. Baik. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh membahas kepemimpinan, terlebih dahulu kita harus tahu, ini ada pemimpin, ada kepemimpinan. Apa sih bedanya antara pemimpin dan kepemimpinan? Gitu kan ya? Kalau pemimpin, yang sesuai dikatakan oleh Kartono dalam bukunya, bahwasannya yang disebut dengan pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki superioritas tertentu hingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain atau bawahannya untuk melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Itu seorang pemimpin. Berarti kalau pemimpin mah orangnya, pemimpin gitu ya. Sedangkan kepemimpinan, nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Danim dalam bukunya, bahwasanya kepemimpinan itu adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, jadi di sini sudah bisa membedakan antara pemimpin dan kepemimpinan, ya. Oke, selanjutnya apa saja sih? Bagaimana gaya kepemimpinan? Orang pemimpin harus tahu dong gaya kepemimpinannya. Saya mau pakai yang mana nih, gitu kan ya? Sebelum kita mengetahui apa saja gaya kepemimpinan, nah kita harus tahu dulu makna atau ta'rif dari gaya kepemimpinan itu. Menurut Jiptono pada tahun 2011 dikatakan bahwasannya gaya kepemimpinan itu adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Jadi berinteraksi, bagaimana kita? Bagaimana ketika ada masalah, bagaimana? Maka seorang pemimpin harus tahu dan nanti harus bisa menempatkan di mana akan memakai gaya tertentu. Sedangkan menurut Toha pada tahun 2007 dalam bukunya, dalam teori Gold memberi 4 gaya kepemimpinan. Apa saja? Yang pertama yaitu kepemimpinan direktif. Apa sih kepemimpinan direktif itu? Nah, saya sudah mengkerucutkan inti dari kepemimpinan direktif. Intinya, kepemimpinan direktif itu adalah suatu model gaya kepemimpinan yang otokratis. Jadi harus gini, semuanya harus mengikuti. Itu model kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang direktif atau otokratis. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan suportif. Apa itu gaya kepemimpinan suportif? Yaitu kepemimpinan yang legowo dalam segala hal. Jadi ada sesuatu hal, ya udah legowo aja gitu, terima ya. Jika ada masalah terima aja, legowo. Hatinya selalu terbuka untuk melakukan hal apa yang bertujuan untuk memajukan organisasi tersebut. Kemudian gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu
kepemimpinan yang partisipatif. Bagaimana maksudnya? Kepemimpinan yang partisipatif, yaitu partisipatif itu adalah pendapat ya, pendapat dari bawahan. Artinya seorang pemimpin selalu memberikan atau meminta saran, meminta pendapat kepada bawahannya. Baik itu dalam menyusun program maupun dalam hal apapun itu. Selalu memberi pendapat. Akan tetapi tetap keputusan akhir ada pada pemimpin. Gitu ya. Kemudian yang keempat, setelah kepemimpinan direktif, suportif, partisipatif, dan yang keempat yaitu kepemimpinan berorientasi. Berorientasi pada apa? Pada prestasi. Artinya apa? Ini seorang pemimpin yang selalu menentang atau menantang, bukan menantang, yang selalu menantang kepada bawahannya untuk berprestasi. Berprestasi dalam hal apa maksudnya? Yaitu berprestasi maksudnya, yo, siapa bawahannya? Siapa di antara kalian yang maksudnya bisa memberikan masukan, memberikan prestasi demi memajukan sekolah? Prestasinya apa nih? Gitu ya. Jadi itulah gaya kepemimpinan. Nah, dari keempat gaya kepemimpinan ini bukan berarti kita harus memilih satu gaya saja. Bukan. Tetapi ada kalanya kita menggunakan gaya kepemimpinan direktif, ada kalanya kita suportif, ada kalanya kita partisipatif, dan ada kalanya kita berorientasi pada prestasi. Jadi tidak kekeh. Sudah saya kepemimpinan saya misalkan direktif, udah aja direktif, otokratis. Tidak seperti itu ya. Tapi seorang pemimpin itu harus bisa menempatkan di mana saya harus menempatkan gaya kepemimpinan itu mau diambil di mana. Maka harus dikondisionalkan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, seorang pemimpin harus tahu ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kepemimpinan, setelah gaya-gaya kepemimpinan, maka kita pun yang namanya pemimpin itu tidak lepas dari tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu? Saya yakin semua sudah tahu tanggung jawab itu, cuman kadang susah untuk mempresentasikan. Jadi yang disebut dengan tanggung jawab itu adalah merupakan suatu yang mesti dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena jika kita sudah ada jiwa kepemimpinan, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai dengan hadis Nabi yang tadi saya katakan di awal ya. Kemudian tanggung jawab itu berkaitan dengan kewajiban. Ya, kewajiban itu adalah suatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini itu tanggung jawab terhadap kewajibannya. Nah, kewajiban itu dibagi dua. Apa saja? Yang pertama yaitu kewajiban terbatas. Dan yang kedua, kewajiban tidak terbatas. Kewajiban yang terbatas itu maksudnya adalah kewajiban yang diberlakukan kepada setiap orang. Contohnya, undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang larangan membunuh, mencuri, atau menganiaya gitu. Yang maka itu kewajiban terbatas. Kemudian kewajiban yang tidak terbatas itu bagaimana? Yaitu kewajiban yang diberlakukan kepada semua orang, tidak terbatas ya. Oke, jadi itulah kewajiban terbatas dan kewajiban tidak terbatas. Seorang pemimpin itu harus mengetahui kewajiban-kewajiban yang mesti dia lakukan terhadap apa yang dia pimpin. Maka oleh karena itu kita seorang pemimpin, karena setiap manusia itu adalah pemimpin, kita harus membagi rata kewajiban-kewajiban kita agar kepemimpinan kita itu disebut dengan pemimpin yang adil ya. Seorang pemimpin itu harus adil, jujur seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Tabligh, amanah, seperti itu ya. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui tanggung jawab, di sini ada hadis yang melandasi tentang tanggung jawab. Mengapa saya berikan hadis? Maksudnya saya paparkan hadis karena biar lebih menguatkan kita ya. Apa sih hadisnya gitu kan ya? Nah, karena anak Indonesia mau katanya harus ada hadisnya aja, landasannya. Maka saya jelaskan di sini.
Jadi hadis yang melandasi tentang tanggung jawab seorang pemimpin di sini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Al-Hafidz Abi Zakaria Yahya yang berbunyi an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap manusia pada intinya nih hadis ini adalah pemimpin, termasuk suami itu pemimpin, istri itu pemimpin, pembantu atau pelayan pun itu seorang pemimpin. Jadi itu tadi, pemimpin harus siap untuk memberikan tanggung jawabnya, melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.